Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah inspiratif Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang penuh mukjizat dan keteladanan. Mari kita simak perjalanan hidup beliau yang syarat hikmah dan pelajaran berharga. Nabi Isa alaihissalam lahir dari rahim Maryam, wanita suci yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam menerima kabar dari malaikat Jibril bahwa ia akan melahirkan tanpa ayah. Kelahiran ini adalah mukjizat terbesar dan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam melahirkan di tempat terpencil dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan keimanan dan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan segala sesuatu. Maria menjaga putranya dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Orang-orang awalnya ragu dan menuduh Maryam, namun mukjizat kelahiran membuktikan kebenaran. Nabi Isa alaihissalam lahir dalam keadaan suci dan penuh berkah. Kisah ini memperkuat keyakinan akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi ujian. Ia tetap sabar dan tawakal dalam menjaga Nabi Isa alaihissalam. Malaikat juga memberikan dukungan dan perlindungan. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam menjadi awal perjalanan kenabian yang mulia. Kisah ini mengajarkan keteguhan iman dan kepercayaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam tumbuh dalam lingkungan yang penuh rahmat dan bimbingan ibunya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian dan kesucian. Maria mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam menjadi mukjizat yang menginspirasi umat. Kisah ini menguatkan iman dan harapan. Semoga kita dapat meneladani kesucian Maryam dan keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Mari kita tingkatkan keimanan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihissalam dianugerahi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mampu mengembalikan penglihatan orang yang buta sejak lahir. Penyembuhan ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang yang sembuh dan kembali beraktivitas normal berkat mukjizat ini. Selain itu, Nabi Isa alaihissalam juga menyembuhkan orang yang menderita penyakit kusta, yang pada masa itu belum ada obatnya. Penyakit ini sangat menular dan membuat penderitanya dikucilkan. Mukjizat penyembuhan ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya melalui Nabi Isa alaihissalam. Penyembuhan ini membuat banyak orang beriman dan mengikuti ajaran beliau. Setiap kali Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan, beliau melakukannya dengan doa dan kelembutan hati. Semua kesembuhan terjadi semata-mata atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini juga menjadi bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam bukanlah penyihir, melainkan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kebenaran. Kisah ini menguatkan iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat penyembuhan ini disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat ke-110. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa semua kemampuan ini adalah karunia darinya. Nabi Isa alaihissalam menjadi contoh teladan bagi umat dalam berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini mengajarkan pentingnya tawakal dan keimanan. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Isa alaihissalam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menyembuhkan segala penyakit. Kisah ini menguatkan harapan dan keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkan orang mati dengan izinnya. Salah satu kisah terkenal adalah ketika beliau menghidupkan kembali Lazarus, seorang sahabatnya yang telah meninggal. Mukjizat ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistimewaan Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul. Banyak orang yang menyaksikan dan percaya atas mukjizat ini. Selain Lazarus,
Nabi Isa alaihi salam juga menghidupkan putra seorang wanita yang sedang berduka dan beberapa orang lainnya. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengembalikan nyawa mereka. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hidup kembali. Mukjizat ini menunjukkan belas kasih Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan dan kematian. Namun, ada sebagian orang yang meragukan mukjizat ini dan menganggapnya sebagai sihir. Nabi Isa alaihi salam selalu menegaskan bahwa semua mukjizat itu terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak umatnya untuk beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Kisah ini mengajarkan pentingnya keimanan dan keteguhan hati. Mukjizat menghidupkan orang mati ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat ke-110. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa semua kemampuan Nabi Isa alaihi salam adalah karunia dan kehendaknya. Kisah ini menguatkan iman dan memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Isa alaihi salam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Kisah ini menguatkan harapan dan keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam yang tercatat dalam Injil adalah mengubah air menjadi anggur pada sebuah pesta pernikahan di Kana. Saat pesta berlangsung, anggur habis dan menjadi masalah besar bagi tuan rumah. Ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam, melaporkan hal ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun awalnya Nabi Isa berkata bahwa saatku belum tiba, ia kemudian memerintahkan para pelayan mengisi tempayan dengan air. Setelah tempayan-tempayan itu penuh, Nabi Isa alaihi salam mengubah air tersebut menjadi anggur yang sangat baik rasanya. Pemimpin pesta yang mencicipi anggur itu sangat terkejut dan memuji kualitasnya. Mukjizat ini menjadi tanda pertama yang menunjukkan kuasa ilahi Nabi Isa alaihi salam. Kejadian ini juga memperkuat kepercayaan para murid kepada Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat ini bukan hanya menunjukkan kekuasaan atas alam, tetapi juga mengandung makna sosial dan spiritual. Anggur melambangkan sukacita dan berkat, sehingga kehadiran anggur baru menyelamatkan pesta dari rasa malu dan masalah sosial. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi kebutuhan hambanya pada waktu yang tepat. Dalam tradisi Islam, mukjizat ini juga diakui sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa alaihi salam. Meskipun demikian, penekanan utama adalah pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja melalui nabinya. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan agar selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mengubah air menjadi anggur. Mari kita percaya kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan kepercayaan pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat burung hidup dari tanah liat. Ia membentuk tanah liat menyerupai burung dan meniupnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung itu kemudian hidup dan terbang di depan orang banyak sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa alaihi salam. Setelah burung terbang dan menghilang dari pandangan, burung itu mati sebagai tanda bahwa itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan mukjizat sementara. Hal ini membedakan antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mukjizat para nabi. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat ini semakin yakin akan kenabian Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini mengajarkan keimanan dan keajaiban. Mukjizat ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 110 yang menegaskan bahwa semua mukjizat terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam selalu menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyu. Mukjizat ini menjadi bukti nyata kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Isa alaihi salam. Selain membuat burung dari tanah liat,
Nabi Isa alaihissalam juga menunjukkan mukjizat lain yang memperkuat dakwahnya. Mukjizat ini menjadi sarana untuk mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesesatan. Kisah ini menguatkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga kita dapat meneladani keimanan dan keteguhan Nabi Isa alaihissalam dalam menyampaikan kebenaran. Mari kita percaya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala mukjizat dan kuasanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat luar biasa untuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah terkenal adalah ketika beliau menghidupkan kembali Lazarus, sahabatnya yang telah meninggal dunia. Mukjizat ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanda kenabian Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang yang menyaksikan dan semakin percaya kepadanya. Selain Lazarus, Nabi Isa alaihissalam juga menghidupkan Ka'ab bin Nuh, seorang tokoh dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kisah ini diceritakan ketika Nabi Isa alaihissalam bersama para Hawariyun pergi ke makam Ka'ab bin Nuh dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupkannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'ab bin Nuh hidup kembali dan menceritakan kisah masa lalunya. Nabi Isa alaihissalam juga menghidupkan putra seorang wanita yang sedang berduka akibat kematian anaknya. Dengan belas kasih, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak tersebut kembali hidup. Mukjizat ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belas kasih Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Kisah ini menguatkan iman dan harapan bagi orang yang berduka. Mukjizat menghidupkan orang mati ini tercantum dalam Al-Quran surat Al Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat ke-110. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa semua mukjizat tersebut terjadi atas izin dan kehendaknya. Nabi Isa alaihissalam selalu menegaskan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan wahyu dan mukjizat sebagai tanda. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Isa alaihissalam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Kisah ini menguatkan harapan dan keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Mukjizat pertama Nabi Isa alaihissalam yang tercatat dalam Injil adalah mengubah air menjadi anggur pada sebuah pesta pernikahan di Kana. Saat pesta berlangsung, anggur habis dan menjadi masalah besar bagi tuan rumah. Ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam, melaporkan hal ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun awalnya Nabi Isa alaihissalam berkata bahwa saatku belum tiba, ia kemudian memerintahkan para pelayan mengisi tempayan dengan air. Setelah tempayan itu penuh, Nabi Isa alaihissalam mengubah air tersebut menjadi anggur yang sangat baik rasanya. Pemimpin pesta yang mencicipi anggur itu sangat terkejut dan memuji kualitasnya. Mukjizat ini menjadi tanda pertama yang menunjukkan kuasa ilahi Nabi Isa alaihissalam. Kejadian ini juga memperkuat kepercayaan para murid kepada Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat ini bukan hanya menunjukkan kekuasaan atas alam, tetapi juga mengandung makna sosial dan spiritual. Anggur melambangkan sukacita dan berkat, sehingga kehadiran anggur baru menyelamatkan pesta dari rasa malu dan masalah sosial. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi kebutuhan hambanya pada waktu yang tepat. Dalam tradisi Islam, mukjizat ini juga diakui sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Isa alaihissalam. Meskipun demikian, penekanan utama adalah pada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bekerja melalui nabinya. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan agar selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam yang mengubah air menjadi anggur. Mari kita percaya kepada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesabaran dan kepercayaan pada waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihissalam tidak hanya menghidupkan orang yang baru meninggal, tapi juga yang telah lama wafat. Salah satu mukjizatnya adalah menghidupkan Ka'ab bin Nuh, seorang yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam.
Ka'abham dihidupkan kembali untuk menceritakan kisah masa lalunya dan bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa melalui Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini bermula saat para Hawariyun meminta Nabi Isa alaihi salam membangkitkan seseorang yang pernah menyaksikan bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam bersama mereka pergi ke makam Ka'abham dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkannya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'abham keluar dari kuburnya dengan rambut yang sudah beruban. Ia kemudian menceritakan kisah masa lalunya. Mukjizat ini menjadi bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mematikan makhluknya sesuai kehendaknya. Nabi Isa alaihi salam selalu menegaskan bahwa semua mukjizat terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kisah ini menguatkan iman dan menambah keyakinan umat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Isa alaihi salam. Selain Ka'abham, Nabi Isa alaihi salam juga menghidupkan orang-orang lain yang telah meninggal untuk menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Mukjizat ini menjadi sarana dakwah dan penguatan iman bagi umat Bani Israel. Kisah ini mengajarkan agar selalu percaya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari mukjizat Nabi Isa alaihi salam yang menghidupkan orang mati. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas kehidupan dan kematian. Kisah ini menguatkan harapan dan keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Suatu hari, Nabi Isa alaihi salam bersama para pengikutnya membawa 3 potong roti untuk bekal perjalanan. Namun, salah satu roti hilang tanpa diketahui siapa yang mengambilnya. Nabi Isa alaihi salam menunjukkan mukjizat dengan menghidupkan kembali seekor anak rusa yang telah disembelih dan dimakan bersama pengikutnya. Mukjizat ini membuat para pengikut terperanjat dan semakin yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihi salam terus menanyakan siapa yang mengambil roti tersebut, tetapi para pengikutnya tetap berbohong dan tidak mengaku. Untuk membuktikan kejujuran, Nabi Isa alaihi salam menunjukkan mukjizat lain dengan membelah sungai dan berjalan di atas air bersama pengikutnya. Meski begitu, pengikutnya tetap tidak mengaku. Kisah ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas. Kemudian, Nabi Isa alaihi salam mengubah bongkahan batu menjadi emas dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membaginya menjadi 3 bagian. Ia berkata 1 bagian untuk dirinya, 1 untuk pengikutnya, dan 1 untuk orang yang mengambil roti. Akhirnya, pengikut yang mengambil roti itu mengaku. Nabi Isa alaihi salam memberikan seluruh emas itu kepada pengikut tersebut sebagai pelajaran. Setelah pengakuan itu, Nabi Isa alaihi salam meninggalkan pengikutnya dan melanjutkan perjalanan sendirian. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kejujuran adalah nilai penting dalam kehidupan dan dakwah. Mukjizat yang ditunjukkan Nabi Isa alaihi salam bukan hanya untuk menakjubkan, tapi juga mengandung pelajaran moral. Semoga kita dapat meneladani kejujuran dan keteguhan iman Nabi Isa alaihi salam dan para pengikutnya. Mari kita selalu jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan nilai moral yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihi salam menunjukkan mukjizat menghidupkan orang mati dengan menghidupkan Ka'abham bin Nuh, seorang yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizat ini terjadi atas permintaan para Hawariyun yang ingin mengetahui kisah bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam bersama mereka pergi ke makam Ka'abham dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkannya kembali. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ka'abham keluar dari kuburnya dengan rambut yang sudah beruban. Ia bercerita tentang zaman Nabi Nuh alaihi salam dan bahtera yang dibuat untuk menyelamatkan umat dari banjir besar. Mukjizat ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang yang menyaksikan mukjizat ini semakin yakin akan kenabiannya. Ka'abham juga menjelaskan bahwa uban di rambutnya muncul karena ketakutan akan hari kiamat. Kisah ini mengingatkan umat manusia akan pentingnya kesiapan menghadapi hari akhir. Mukjizat ini menguatkan iman dan menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehidupan dan kematian.
Nabi Isa alaihi salam selalu menegaskan bahwa semua mukjizat terjadi hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak umat untuk beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Kisah ini mengajarkan pentingnya keteguhan iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Semoga kita dapat meneladani keimanan dan kesabaran Nabi Isa alaihi salam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Kisah ini menguatkan harapan dan keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihi salam menerima kabar dari saudari Eleazar bahwa sahabatnya itu telah meninggal dunia. Eleazar adalah teman dekat Nabi Isa alaihi salam yang sangat beriman dan taat. Dengan penuh belas kasih, Nabi Isa alaihi salam berangkat menuju rumah Eleazar yang berjarak 3 hari perjalanan. Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali sahabatnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di rumah Eleazar, Nabi Isa alaihi salam mendapati bahwa sahabatnya sudah meninggal dan telah dikuburkan. Nabi Isa alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon agar Eleazar dihidupkan kembali. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Eleazar bangkit dari kematian dan kembali hidup seperti semula. Mukjizat ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keistimewaan Nabi Isa alaihi salam. Kebangkitan Eleazar membuat orang-orang yang menyaksikan menjadi percaya akan kenabian Nabi Isa alaihi salam. Mereka menyadari bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Mukjizat ini juga menguatkan iman umat dan menegaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa kebenaran. Kisah ini mengajarkan harapan dan keimanan. Nabi Isa alaihi salam selalu menegaskan bahwa semua mukjizat terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengajak umat untuk beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat-Nya bagi hamba-hambanya yang beriman. Semoga kita dapat meneladani keimanan dan kesabaran Nabi Isa alaihi salam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Kisah ini menguatkan harapan dan keyakinan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Suatu hari, seorang janda yang sangat berduka datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Ia memberitahu bahwa putranya telah meninggal dunia dan memohon pertolongan Nabi Isa alaihi salam. Dengan penuh belas kasih, Nabi Isa alaihi salam mendatangi rumah janda tersebut dan melihat jenazah anaknya. Ia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan kembali putra itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra janda itu hidup kembali dan membuka matanya. Keajaiban ini membuat orang-orang yang menyaksikan menjadi kagum dan semakin percaya kepada Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa dan rahmat-Nya kepada hamba yang beriman. Kisah ini menguatkan iman dan harapan umat. Nabi Isa alaihi salam selalu menegaskan bahwa semua mukjizat yang dilakukannya adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak umat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Kisah ini menjadi pengingat bahwa hidup dan mati adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mukjizat ini mengajarkan keteguhan iman dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat menghidupkan orang mati ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 49 dan surat Al-Maidah ayat ke-110. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa semua kemampuan Nabi Isa alaihi salam adalah karunia darinya. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi umat untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala keadaan. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Isa alaihi salam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman.
Nabi Isa alaihi salam bersama para Hawariyun berangkat ke makam Sam bin Nuh atas permintaan mereka. Mereka ingin mengetahui kisah bahtera Nabi Nuh alaihi salam dari orang yang pernah menyaksikannya. Sesampainya di makam, Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan kembali Sam bin Nuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sam bin Nuh keluar dari kuburnya. Sam bin Nuh memiliki rambut yang sudah beruban, tanda ketakutan akan hari kiamat. Ia menceritakan kisah masa lalu dan bahtera Nabi Nuh alaihi salam kepada para Hawariyun. Mukjizat ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang yang menyaksikan semakin yakin akan kenabian beliau. Kisah ini mengingatkan umat manusia akan pentingnya kesiapan menghadapi hari akhir. Nabi Isa alaihi salam menegaskan bahwa semua mukjizat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia mengajak umat untuk beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Kisah ini menguatkan iman dan keteguhan hati. Mukjizat menghidupkan Sam bin Nuh disebutkan dalam tafsir dan berbagai riwayat sahih. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari mukjizat ini dan meningkatkan keimanan. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Isa alaihi salam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihi salam bersama para Hawariyun pergi ke makam Sam bin Nuh atas permintaan mereka. Mereka ingin mendengar kisah bahtera Nabi Nuh alaihi salam dari seseorang yang pernah menyaksikannya. Sesampainya di makam, Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkan kembali Sam bin Nuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sam bin Nuh keluar dari kuburnya. Sam bin Nuh memiliki rambut yang sudah beruban, tanda ketakutan akan hari kiamat yang belum pernah dialaminya. Ia menceritakan kisah masa lalu dan bahtera Nabi Nuh alaihi salam kepada para Hawariyun. Mukjizat ini menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Isa alaihi salam. Orang-orang yang menyaksikan semakin yakin akan kenabian beliau. Sam bin Nuh menjelaskan bahwa uban di rambutnya muncul karena rasa takut akan hari kiamat. Kisah ini mengingatkan umat manusia akan pentingnya kesiapan menghadapi hari akhir. Nabi Isa alaihi salam menegaskan bahwa semua mukjizat terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ia mengajak umat untuk beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Mukjizat menghidupkan Sam bin Nuh ini disebutkan dalam berbagai riwayat dan tafsir sahih. Kisah ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari mukjizat ini dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Isa alaihi salam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Nabi Isa alaihi salam diberi mukjizat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kenabian dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menghidupkan Lazarus, anak perempuan seorang lelaki tua, dan anak laki-laki seorang janda yang baru meninggal. Mukjizat ini memperlihatkan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya atas kehidupan dan kematian. Banyak yang percaya dan bertambah imannya. Namun, sebagian orang Bani Israel meragukan mukjizat tersebut dan menuduh Nabi Isa alaihi salam hanya menghidupkan orang yang mati suri. Mereka meminta mukjizat yang lebih besar, seperti membangkitkan Sam bin Nuh yang telah lama meninggal. Nabi Isa alaihi salam pun berangkat ke makam Sam bin Nuh bersama para Hawariyun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menghidupkannya kembali. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sam bin Nuh keluar dari kuburnya dengan rambut beruban, tanda ketakutan akan hari kiamat. Ia menceritakan kisah masa lalu dan bahtera Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka. Mukjizat ini menjadi bukti nyata kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran risalah Nabi Isa alaihi salam. Kisah ini menguatkan iman dan mengajarkan kesiapan menghadapi hari akhir.
Nabi Isa alaihi salam selalu menegaskan bahwa semua mukjizat terjadi atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak umat untuk beriman dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Kisah ini menjadi pelajaran penting tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmat-Nya bagi hamba yang beriman. Keimanan dan keteguhan hati menjadi kunci menghadapi ujian. Semoga kita dapat meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Isa alaihissalam dalam menghadapi ujian dan menyebarkan kebenaran. Mari kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa menghidupkan dan mematikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Demikian kisah Nabi Isa alaihissalam yang penuh keajaiban dan teladan. Semoga cerita ini menguatkan iman dan menginspirasi kita semua untuk selalu taat dan berani menegakkan kebenaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita Nabi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.